ikimizin o ayrı. Aslanımın ruhu. Olmayacağını ikimiz de biliriz. Benim. Baba. Kendisine otur. İster. Sebelumnya, Osman dinasehati para tetua Turki bahwasannya tantangan ke depan jauh lebih berat karena Mongol ingin beraliansi dengan Bizantium. Sementara itu di Oba, Bamsi Bey juga memperingatkan Gunduz Bey bahwasannya Abdurrahman Ghazi belum ada kabarnya. Namun tiba-tiba datang informasi dari prajurit bahwasannya Alisar Bey ingin bertemu. Dia datang dengan membawa pasukan. Aigul menyuruh ibunya tidak usah berpura-pura menangis di hadapan jasad Batur. Lagi pula, semua yang terjadi diakibatkan ulahnya yang menjual harga diri kepada Mongol. Akan tetapi, Zurihatun tetap tidak sadar dan ia justru menyalahkan Osman dan orang-orang terdekatnya. Bahkan, dia merencanakan untuk membalas dendam. Gunduz Bey masih ingat betul bagaimana anak buah Alisar Bey melukai dirinya. Namun tampaknya musuhnya itu seperti tidak punya malu, masih berani menemui dirinya. Sebagian besar pihak Kayi telah mengetahui bahwasannya Alisar Bey merupakan anjing Mongol. Hanya saja Alisar Bey beralasan maksud kedatangannya kali ini atas perintah Kiai Hatu setelah dirinya diangkat kembali menjadi Sanjak Bey. Kayi disuruh menyerahkan Osman kepada Kiai Hatu dan sebagai imbalannya mereka akan dilindungi dari kekejaman Balgai. Bamsi Bey langsung memberitahu bahwasanya Osman tidak berada di Oba. Di situ Alisar Bey berpura-pura tidak tahu. Ia juga menuntut agar Belati dan hukum Genghis Khan dikembalikan. Jika keinginan Kiai Hatu itu tidak terpenuhi, maka Kayi bisa membayangkan sendiri apa akibat yang bisa mereka terima. Di dalam tenda, Selcan Hatun dan Bala Hatun sepakat bahwasannya Gunduz Bey tidak sekuat Osman. Maka dari itu mereka khawatir bahwasannya apa yang diinginkan Mongol akan dituruti. Bala Hatun juga secara terbuka memberitahu bahwasannya Alisar Bey pernah menemui ayahnya untuk meminang dirinya. Sementara itu di sisi lain, Osman mengajak Boran untuk melakukan misi rahasia, yaitu merebut Putri Adelva dari tangan Mongol. Apa yang dikhawatirkan semua orang akhirnya terjadi. Gunduz Bey mempertimbangkan keinginan Alisar Bey dengan harapan sukunya bisa terlindungi dari amukan Kiai Hatu. Bamsi Bey yang berada di sampingnya juga sempat menasihati Gunduz Bey bahwasannya keputusannya itu salah. Namun benar, Gunduz Bey terlalu lemah untuk menjadi seorang pemimpin. Dia takut sukunya menjadi korban kekejaman Balgai maupun Kiai Hatu. Melihat situasi itu, Bamsi Bey mulai kesal dengan pola pikir Gunduz Bey dan memilih untuk meninggalkannya. Namun ia justru mendapatkan kabar buruk bahwasannya Abdurrahman Ghazi terluka, sedangkan Dundar Bey tidak diketahui keberadaannya. Osman dan Boran mengintai rombongan prajurit Bizantium yang akan menyerahkan Putri Adelva kepada Mongol. Dan rutenya seperti yang sudah Osman duga. Bamsi Bey mengunjungi Abdurrahman Ghazi yang kondisinya semakin tidak stabil. Kronologi dan latar belakang yang menyebabkan ini pun Bamsi Bey abaikan. Dia benar-benar ketakutan jika harus kehilangan teman seperjuangannya sebagai pendukung Ertugrul Ghazi. Informasi sementara, pelakunya masih samar karena Alisar Bey berada di tenda. Maka dari itu muncul dugaan bahwa pelakunya orang lain. Osman dibantu Boran dengan cepat menyergap rombongan karavan yang membawa Putri Adelva. Hanya anehnya, pengawalan tidak begitu ketat, jadi mereka tidak mengalami gangguan yang berarti. Nah, belakangan baru terungkap bahwasannya wanita yang berhasil mereka tawan mengaku dia bukan seorang putri. Namun sebelum dia mengungkap jati dirinya, salah seorang prajurit Bizantium yang masih hidup melukainya dengan belati. Osman dan Boran sempat panik, namun setelah diperiksa wanita itu ternyata masih hidup. Mereka masih memiliki harapan untuk mendapatkan informasi. Alisar Bey bermaksud menampung Zohri Hatun dan Aigul yang akan diasingkan.
Lagi pula, dulu ada perjanjian pernikahan yang belum tuntas. Karena saking bencinya dengan Osman beserta orang-orang terdekatnya, Aigul langsung menerima lamaran ini. Siljan Hatun yang bereaksi paling keras menyuruh Zohre untuk tidak membuat kesalahan kedua kali, yaitu menjadi anjing Mongol yang merugikan dirinya sendiri pula. Zohre bahkan ingin meminta izin membawa jasad Batur ikut bersamanya. Apapun itu, semua keputusan ada di tangan Gundus B. Ia pun mempersilahkan meskipun harus perang mulut dengan Siljan Hatun. Putri Adelva palsu ternyata tidak mengetahui rute yang digunakan rombongan karavan yang asli. Namun kemungkinan Putri Adelva yang asli dibawa melalui gunung. Informasi itu cukup buat Osman setelah dibisikkan juga dari para tetua Turki. Di sisi lain, Balge juga menghendaki pernikahan Geihatu dengan Putri Adelva digagalkan. Tiba-tiba Cerkute membawa kabar bahwa ia melihat Osman. Mendengar itu, tentunya Balge sangat senang. Mereka tidak perlu bersusah payah, tinggal mengikuti Osman untuk mendapatkan Putri Adelva. Salvador melapor kepada Sofia bahwa ia siap membawa pasukannya karena telah mengetahui keberadaan Osman. Di belakang, Sofia mengetahui bahwasannya rencana penyerangan ini tidaklah nyata. Lagi pula, ia juga mengetahui Dundar B ingin balas dendam kepada Osman. Itu artinya tugas mereka akan lebih mudah. Janis sengaja menghilang sementara waktu menyiapkan aliansi baru. Gundus B akhirnya ikut bergabung dengan Bamsi B mengecek keadaan Abdurrahman Ghazi. Mengenai keputusannya diubah, ia juga meminta maaf. Zohre dan Aigul memang sengaja biar bersatu dengan Dundar B. Nah, di belakang ia sengaja mengirim prajuritnya untuk memata-matai. Hal itu memungkinkan mereka mendapatkan informasi sekaligus bukti kejahatan Alisar B bersama Dundar B. Mendengar itu, Bamsi B kemudian sadar bahwasanya Gundus B tidak mungkin berkhianat. Setibanya di rumah Alisar B, Aigul mengajak Zohre Hatun untuk mereka bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru. Namun seolah tersambar petir, tiba-tiba keduanya terdiam melihat Dundar B ternyata masih hidup. Dia lantas mengajak istri dan putrinya itu berterima kasih kepada Alisar B yang telah menyelamatkannya. Melihat jasad Batur membuat Dundar B ingatannya kembali muncul bahwa dia sebenarnya harus membalas dendam. Osman dan orang-orang terdekatnya yang akan dijadikan target, dan Alisar B siap mendukung dengan pasukan yang diberikan Geihatu. Salvador mengajak pasukannya mengacak-acak hutan mencari Osman. Namun dia kemudian melihat seorang darwis dan sengaja meninggalkan pesan di sebuah pohon. Batur telah dimakamkan dengan bantuan Alisar B. Keluarga Dundar B pun tidak lupa harus segera membalas dendam. Dari kejauhan tampak anak buah Gundus B memata-matai, dan pemandangan itu pun sudah menjelaskan bahwasannya kemungkinan Alisar B yang telah membunuh Batur. Dia sengaja memanfaatkan kemarahan keluarga Dundar B hingga berbalik menyerang Osman. Sementara itu, Osman dan Boran berhasil menemukan tempat keberadaan penukaran Putri Adelva yang asli. Di situ Osman mengatakan mereka akan menunggu pasukan Bizantium pergi baru menyerang pasukan Mongol, itu akan lebih mudah. Nah, akhirnya diperlihatkan Putri Adelva yang asli dan diserahkan kepada Mongol. Demirci B dan Sahin B diam-diam membelot kepada Dundar B dan memihak juga kepada Alisar B. Jelas ini pengkhianatan karena pemimpin tertinggi Kayi adalah Gundus B. Namun dengan begini semua menjadi jelas siapa lawan siapa kawan. Dundar B ingin menargetkan Osman dengan bantuan pasukan Mongol yang dimiliki Alisar B. Karavan yang berpindah tangan kemudian diserang Osman dan Boran. Diam-diam Balge menyaksikan peristiwa ini dengan sangat santai. Karena tujuannya ia hanya ingin memastikan bahwasannya Putri Adelva tidak jadi diberikan Geihatu. Gundus B dan Bamsi B akhirnya mendapatkan informasi yang lengkap dari anak buahnya. Bagaimana Alisar B bisa memobilisasi keluarga Dundar B beserta Demirci B dan Sahin B. Paling tidak sekarang semakin terang siapa kawan, siapa lawan, tiada ampun bagi pengkhianat. Dundar B direstui istrinya, saatnya untuk membalas dendam dengan bantuan Alisar B.
Bukan hanya Osman, semua harus mempertanggungjawabkan atas kematian Batur. Di lain sisi, Aigul justru mengancam ibunya akan memberitahukan kepada sang ayah mengenai seluruh kesalahannya. Diam-diam Ali Sarbe mendengar percakapan ini dari ruangan baca. Putri Adelva yang sempat lari ditemukan Boran dan Osman. Dia diminta untuk tidak usah takut. Mereka bukan orang jahat, hanya akan membantu melarikan diri dari Kiai Hatu. Sebagaimana sebelumnya, pernikahan ini hanya diinginkan oleh Kiai Hatu sendiri untuk menambah aliansi. Dundarbe telah bersumpah akan menghabisi Osman dan orang-orang terdekatnya. Hal itu dipastikan oleh Ali Sarbe. Namun tanpa yang disadarinya bahwasanya Ali Sarbe itu menghendaki Sokut akan dipasang pasukannya. Sedangkan Dundarbe ditugaskan untuk merebut Oba dari tangan Gundusbe. Sementara itu Osman menjanjikan keselamatan pada Putri Adelva. Lagi pula putri itu menolak untuk dikembalikan ke Konstantinopel. Dia akan dibawa ke tempat aman oleh Boran. Di saat yang sama, Osman menyadari kehadiran Balgai dengan pasukan Mongolnya. Kemudian muncullah Konggar dengan pasukan telah mengepung. Terpaksa Osman menyerah karena Konggar memberitahukan Balgai ingin bertemu. Di sisi lain, Balhatun merasa bersalah karena Osman menerima dirinya apa adanya. Padahal jika dijalani di masa depan itu bukan perkara mudah. Ketika Osman dibawa ke hadapan Balgai, ia pun berkata bahwasanya sudah tidak sabar ingin membunuhnya. Namun untuk kali ini ia memiliki niatan yang baik, yaitu membuat kesepakatan. Balgai tahu persis bagaimana Osman juga tidak menyetujui pernikahan Kiai Hatu dengan Putri Adelva. Itu artinya mereka memiliki tujuan dan musuh yang sama. Jadi tidak salah jika keduanya melakukan pembicaraan agar sama-sama menguntungkan. Ali Sarbe terus meyakinkan Aigul bahwa pernikahan mereka merupakan pernikahan politik. Sebelumnya dia mendengar sendiri bahwasannya Zuhre Hatun diam-diam mendatangi Balgai untuk meminta bantuan melindungi Batur. Aigul langsung mengakuinya, namun ia tidak tahu keputusan sang ayah. Ali Sarbe lantas mengatakan bahwa permasalahan ini sudah tidak penting lagi, karena dengan pernikahan ini mereka akan semakin kuat untuk menghadapi musuh mereka. Dan sebagai tanda ketulusan, Ali Sarbe memberikan perhiasan untuk Aigul sebagai tanda awal pernikahan. Osman diberitahu Balgai bahwa Sokut akan ditaruh pasukan Kiai Hatu. Ali Sarbe yang memiliki kepentingan di sini. Balgai bahkan mengaku menyesal mengirim Ali Sarbe ke Konya untuk menjalankan tugas, karena setelah di sana ternyata dia berkhianat meyakinkan Kiai Hatu untuk memusuhi dirinya. Sementara itu utusan Ali Sarbe datang ke Oba memberitahu Gundusbe bahwasannya tuannya memanggilnya. Bamsibe lantas memperingatkan Gundusbe bahwa kemungkinan dirinya akan dibunuh di sana. Rencana Dundarbe memang demikian, ia ingin menghabisi Osman dan orang-orang terdekatnya satu persatu. Sehingga ketika mendengar Gundusbe dipanggil Ali Sarbe, Dundarbe menyiapkan perangkap. Di sisi lain, Balgai juga menceritakan kelicikan Ali Sarbe ini kepada Osman mengenai orang-orang terdekatnya yang akan dibunuh satu persatu. Sofia jelas berada di pihak mereka. Lagi pula, hukum dan belati Genghis Khan berada di tangan mereka juga. Dari sinilah Balgai menyadari bahwasanya Osman tidak mungkin bisa bergerak sendirian. Maka dari itu, ia menawarkan kerjasama menghabisi musuh-musuh mereka itu, dan Osman langsung setuju.